Terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan hari ini kita bisa sharing bareng dalam penerapan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Hari ini kita akan belajar bersama tentang komponen-komponen yang ada di depan ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau hari ini baru mendengar? Baru hari ini mendengar ya. Pembelajaran yang dirancang prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran sesuai paradigma baru ini mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Nah ini Bapak Ibu, kita harus tahu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Itu seperti apa? Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Jadi ketika si anak A itu menginginkan pembelajaran misalkan yang seperti ini, kemudian kita sebagai pendidik tidak menghendaki hal tersebut. Nah, di sini peran kita yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kita seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar seorang murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Gimana Bu? Menurut Bu Ai itu apa sih disiplin positif itu? Terima kasih Ibu Rita. Kalau menurut saya disiplin positif itu penerapan yang baik kepada anak-anak. Yang penerapan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik kepada anak-anak. Begitu Bu Rita. Ada yang lain? Jadi disiplin itu mengacu pada kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut merupakan ada nilai tanggung jawab pada diri anak tersebut, yang tentunya nilainya adalah positif. Kegiatan-kegiatan yang positif, ya, disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya. Disiplin diri berasal dari motivasi internal. Jadi berasal dari diri sendiri. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Seperti kalau misalkan masih ada anak yang tidak bisa datang tepat waktu, maka mereka membutuhkan pihak eksternal dari luar yang mengatur, yang bisa membuat dirinya lebih disiplin lagi. Kalau di dalam dirinya itu tidak bisa, maka dia membutuhkan pihak luar. Kemudian ini paling penting,
adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, saya sendiri ya pribadi juga masih belum bisa menerapkan 100% disiplin positif. Tapi di sini saya berdiri di sini untuk mengajak kita sama-sama agar penerapan disiplin positif itu benar-benar kita lakukan. Tidak ada lagi reward seperti mengasih hadiah jika anak itu mencapai sesuatu, misalkan mencapai target, kemudian kita kasih reward atau iming-iming. Itu malah membuat saingan dengan teman yang lainnya seperti itu. Kemudian ini yang sering terjadi, ancaman atau hukuman. Awas, biasanya kita itu sering awas-awas sama anak. Awas ya, gue gak meneng. Awas ya, gak baris. Gue buku-buku. Ya, kadang anak-anakku kita awas ya, gak baris. Gue dikasih roti, gitu atau dikasih apa. Kemudian ini juga ngasih uang juga nggak boleh. Ya, biasanya kalau kita memberikan tantangan kepada anak didik kita, kemudian ada iming-imingnya apalagi ini dalam bentuk uang. Nah, ini tidak disarankan, tidak boleh. Nanti anak itu akan ketergantungan. Nanti dia itu akan membedakan, enak diajar, enak bilang Pak Azam. Karena nanti kalau saya begini nanti dikasih uang, seperti itu. Jadi nanti ketergantungan. Yo dek pas duit Pak Azam. Kalau pas misalkan nggak ada uang, kemudian nanti dampaknya ke anak itu efeknya juga nanti negatif, ya. Misalkan seperti itu. Iya, betul Pak. Sudah, kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu diantaranya apa saja? Kasih sayang juga termasuk, ya. Kasih sayang, ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kasih sayang, empati dan lain-lain, ya. Itu ada 3 dalam kategori. Yang pertama ada kategori profil pelajar Pancasila, kemudian ada apa itu? PYP, apa itu, sama keterampilan hidup. Masing-masing kategori itu ada kontennya apa saja. Kita sebagai pendidik juga harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak didik kita. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, kita pupuk mindset kita mempunyai nilai-nilai yang positif, kemudian kita tularkan kepada anak didik kita. Insya Allah kita, ya Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu itu perilaku kita, mindset kita itu akan berubah dengan sendirinya. Hanya butuh waktu saja. Ya, Bismillah. Ini yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa saja komponen yang termasuk bertahan hidup? Ada makanan, pakaian, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dan ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya ini sering kali terjadi di murid kita. Kadang ada salah satu murid kita ini merasa dirinya tidak punya teman, dirinya disisihkan dengan teman-teman yang lainnya, tidak masuk dalam kelompok bagian mereka. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang kurang atau yang tidak bisa dimiliki oleh anak itu? Kita harus tahu, harus bisa mencari tahu kepada anak didik kita permasalahan sekecil itu, ya. Tidak ada penguasaan, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, diakui, didengar,
Kita saja loh ya Bapak Ibu, ketika dalam forum ingin menyampaikan pendapat atau ingin menyampaikan sesuatu, pasti kita ini didengarkan. Kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Misalkan anak kita ketika di dalam kelas itu rame sendiri, kita sudah mengajarnya dengan semaksimal mungkin, tapi rame mungkin kebutuhan yang mereka butuhkan adalah kebebasan, ingin belajar di luar, misalkan tidak di dalam kelas saja, pengen suasana yang baru, atau mungkin menginginkan model pembelajaran seperti apa, seperti itu ya. Jadi anak itu nggak bisa diatur-atur semaunya kita. Kamu harus A, kamu harus B. Mereka juga butuh kebebasan. Tapi tetap kebebasan itu kita kontrol. Kebebasan yang bagaimana yang mereka inginkan. Ya, tetap 2, 3, panjang. Loh, tangannya, kayak Bu Zude gitu. Saya mau panjang berarti sama gini, pendek berarti gini. Ya, dia langsung kebalikan. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang. Bu Zude, kenapa kok malah joget sampean kayak giring ayam ya? Ternyata jadi melemah ya. Tidak. Kemudian, nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, nah, hukuman itu seperti apa sih? Biasanya hukuman itu sering kita artikan tidak terencana, ya memang sukanya tiba-tiba. Misalkan kita hari ini masuk ke dalam kelas, tiba-tiba mendapatkan anak didik kita tidak memakai kaos kaki, atau misalkan makan di dalam kelas, saat itu juga kita memberikan hukuman. Jadi hukuman ini sifatnya seringkali tidak terencana. Ini beda lagi dengan hukuman. Ini terencana, ada disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya seperti apa? Jika ada anak yang tidak memakai kaos kaki atau tidak beratribut lengkap, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Sepatunya diambil, seperti itu, dibuang, katanya Pak Amin. Ya Pak. Tapi tetap membuat anak itu merasa tidak nyaman. Mungkin sekali itu saja anak itu memperhatikan kita, tapi besoknya lagi dia akan berulang seperti itu lagi. Ini konsekuensi, berarti tidak tepat untuk kita terapkan kepada murid-murid kita. Karena perbuatan yang salah atau yang dilanggar itu pasti akan terulang kembali kalau kita menerapkan konsekuensi kepada anak didik kita. Seperti itu. Nah, apa kira-kira yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak? Ini ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu ada permasalahan, misalkan itulah sendiri yang akan mencari solusinya. Ya. Dengan bagaimana nanti ada tahapan-tahapan restitusi. Bagaimana cara kita menerapkan restitusi kepada anak didik kita. 5 posisi kontrol guru. Ini kita harus tahu ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kadang sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling bisa kita terapkan yang mana? Posisi manajer. Posisi penghukum, anak ramai di dalam kelas langsung dihukum. Kemudian langsung menjas anak itu seakan-akan merasa bersalah. Kemudian kadang ada juga yang sebagai posisi teman. Kadang kita ini mengajak murid kita ngomong itu, ayolah, kadang gimana ya Baza?
Ayolah guys, jangan jangan ngomong sendiri ya di dalam kelas. Ayolah Besi, bantu Bu Ita lah, jangan gitu di dalam kelas. Ini sebagai posisi teman ini tidak tepat. Nanti anak itu mengandalkan kepada kita. Kalau dia berbuat salah, lah nggak apa-apa. Iya, ada bestinya, ada temannya. Seperti itu, mengandalkan. Jadinya jaga no. Kemudian pemantau juga, enggak manajer ini yang paling tepat ya. Nanti kita jelaskan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita di sini sebagai penghukum, posisi penghukum, pasti kita menyuruh anak didik kita lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Ini tidak bagus ya. Kemudian kalau kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah, bagaimana yang kita ucapkan? Sudah berapa kali diberitahu? Kenapa kamu selalu membuat kecil itu? Bolak-balik giling membuat diri anak itu merasa bersalah. Kalau anak itu kadang yang mikir itu pasti dipikir, terus omongan kita itu pasti dipikir. Tapi kadang ada anak-anak sing gak ngurus, ya wis mlebu kuping kene metu kuping kene wis gak ngurus sih. Tapi kadang ada anak sing dipikir bener-bener, "Bos mau kok gitu ya ngomong sama aku ya." Dipikir besok turu. Kadang ada yang seperti itu. Seakan-akan dia sendiri yang merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah ini tadi yang seperti kita contohkan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Beri atribut upacara, jangan diulangi lagi. Nah di sini sebagai posisi manajer, jika kita menerapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling tepat kita terapkan, yaitu sebagai posisi manajer. Di mana posisi manajer ini kita sifatnya menggali. Nanti ada beberapa, mulai dari menstabilkan identitas, mulai dari validasi tindakan, sampai yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya seperti itu. Posisi kontrol apakah aku? Nah, coba ini dijawab. Saya kecewa dengan ini termasuk posisi kontrol yang mana kira-kira? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau tadi yang terakhir manage? Pembuat merasa bersalah. Oke, tepuk tangan saja. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Iya, ini posisi sebagai teman. Kemudian ini sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan? Pemantau. Betul. Kemudian yang terakhir, apa rencanaku untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Langsung kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, itu kita pembentukan keyakinan kelas, ya, kesepakatan kita dengan anak didik kita semuanya, yang sifatnya itu tidak memaksa. Kita membuat kelas impian yang mereka harapkan, seperti apa? Seperti itu, dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, seperti ini ya. Segitiga restitusi itu langkah-langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, nomor 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalkan ada kasus di dalam kelas, ada siswa yang makan di dalam kelas. Siswa yang makan di dalam kelas. Kira-kira kalau kita terapkan berdasarkan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bagaimana caranya? Yang pertama itu anak
diomongi kalau tindakannya itu merupakan bukan tindakan yang salah, tetapi apa ya, kurang tepat waktunya, seperti itu Bu. Jadi mungkin kata-kata yang pas untuk kita terapkan pada anak adalah seperti ini. Nah, Bu, kita di sini memanggil sampean itu karena ada hal yang pengen dibicarakan. Seperti itu, Bu. Kemudian langsung kita ngomong seperti ini. Semua anak atau semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Jadi ini termasuk menstabilkan identitas. Itu ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa gunakan ketika ada kasus di dalam kelas atau sekolah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan, benar nggak sampean tadi makan di dalam kelas? Benar. Kenapa makan di dalam kelas? Perut saya lapar. Kenapa lapar? Belum sarapan. Tadi pagi belum sarapan sebelum berangkat. Ternyata dalam diri mereka itu ada kebutuhan dasar manusia yang masih kurang, yaitu belum cukupnya makanan. Jadi, sehingga anak itu melanggar keyakinan kelas yang dia sepakati sendiri, yaitu makan di dalam kelas. Jadi itu termasuk validasi tindakan. Kita menanyakan kembali, benar nggak anak ini tuh datang terlambat? Kenapa bisa datang terlambat? Kita selidiki, kita gali terus, kita gali. Ya, jadi kita nggak langsung menyalahkan seperti itu, tapi kita gali. Apa yang membuat dia itu datang terlambat, makan di dalam kelas, bergurau, dan lain-lain? Pasti alasan mereka itu pasti ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Bisa saja sehingga dia berbuat seperti itu. Ada anak yang rame di dalam kelas juga, tanyakan dulu kenapa sih dia rame seperti itu. Mungkin dia menginginkan kebutuhan dasar yaitu kebebasan, siapa tahu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu setelah kita validasi tindakan, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya sudah, tadi sampean sudah mengakui kalau tadi itu makan di dalam kelas. Sekarang Bu, kita mau tanya, masih ingat nggak keyakinan yang telah kita buat? Pasti anak itu kalau sudah pernah ya, pasti jawabnya masih. Coba sebutkan salah satu keyakinan yang telah kita sepakati. Kira-kira perbuatan sampean itu sudah sesuai apa masih tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Baru dia biasanya menjawab. Salah satu keyakinan yang mereka sepakati, misalkan tertib di dalam kelas, kemudian datang sekolah tepat waktu, ya harus menggunakan kalimat positif. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada kasus apapun itu di kelas maupun di sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan keyakinan, anak itu akan tahu bahwa perbuatannya itu telah melanggar keyakinan yang telah disepakati. Kemudian yang kita harapkan, ya sudah, sekarang sampai tahu keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti ini. Perbuatan sana kira-kira sudah benar atau tidak? Kemudian solusinya bagaimana? Kita tanyakan juga solusinya. Misalkan sampean itu datang terlambat, kira-kira supaya tidak terlambat lagi itu sampean harus ngapain? Sekarang mungkin kita bisa diskusikan. Kita sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak, mulai dari langkah-langkahnya sampai menanyakan keyakinan kelas. Tetapi anak itu keesokannya melakukan hal yang serupa kembali. Bagaimanakah peran kita sebagai pendidik atau guru
ada yang bisa share bareng di sini? Itu yang saya mau tanyakan kepada Fajuna. Ya, kita tetap. Bu, kita kan sering pengalaman yang mau saya tanyakan kepada ditanya dulu. Belum sebetulnya. Kan begini. Kita semua kan mengalami ya, kita semua dari satu lembaga yang sama sudah tahu bagaimana keseharian kita. Biasanya anak-anak doa, ya ketika doa itu kan sering tidak membawa kertas doanya. Nah, kesepakatan kita kalau tidak membawa itu akan diberi punishment kan begitu. Tapi kan punishmentnya tidak menyakiti ya Bu. Nah, itu kan kita sudah menyepakati. Nah, ketika anak-anak yang tidak membawa doa-doa itu maju, itu kan saya masih belum bisa. Tapi saya mencoba menerapkan segitiga institusi itu. Saya tidak mengatakan anak ini salah begini tidak. Tapi saya gali dulu. Kenapa sampai tidak membawa pemimpin dan gereja? Banyak bermacam-macam. Terus saya minta untuk tidak mengulanginya lagi. Sudah saya maafkan dan saya sudah berikan lagi. Segitiga restitusi ini kita sudah menerapkannya tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, Bu, tapi berbulan-bulan. Nah, kenyataannya ya. Tapi sampai hari ini, sampai kemarin pun masih banyak anak yang tidak punya kesadaran diri untuk membawa buku doa-doa, teks doa-doa itu. Nah, ini bagaimana caranya? Tolonglah dikasih kami pencerahan. Ini yang mau saya tanyakan, kalau ditanya duluan. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Halo, Ben. Ini dari versi kelas rendah. Nah, kalau kelas rendah ini kan sering sekali mengkomunikasikan apapun di grup. Nah, ya. Jadi saya sebagai wali kelas ini boten bosan opiak-opiak di grup untuk mengingatkan supaya jangan sampai lupa doa yang di bawah. Yang kedua, barangkali menggunakan teknik doanya kan sudah dilaminatin, itu dikasih tali biar kalau berangkat atau apa itu dikalungkan, diplok, dikasih tali itu dikalungkan. Iya, seperti itu. Nah, sudah pernah dulu sama Bu, insya Allah. Kalau menurut saya, monggo barangkali ada yang menambahi. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin dari saya usulannya yaitu harus ada motivasi dari luar, Bu. Mungkin seperti dari ibunya atau ayahnya atau orang tuanya lah, Bu. Nah, dari situ antara guru juga ada komunikasi seperti yang disampaikan Bu Ain. Jadi saling mengingatkan dan juga saling apa ya, kayak melengkapi kebutuhan apa yang diperlukan murid tadi sebelum kita menjalani apel pagi doa bersama tadi, begitu mungkin. Dan itu diterapkan setiap hari. Sampun ya, terima kasih teman-teman, berbagai macam masukannya sangat bagus sekali. Yang ditanyakan Bu Zub itu kita sudah menerapkan segitiga restitusi pada kebiasaan anak apel pagi atau berdoa bersama. Kita sudah menerapkan bagi anak-anak yang telah atau tidak membawa bacaan doanya, bagaimana sih sikap kita selanjutnya? Wis berusaha menerapkan ini tapi kok masih tetap hasilnya itu tidak maksimal. Kita kalau sudah menerapkan segitiga restitusi sampai keyakinan, sampai menanyakan keyakinan,
Apakah kita sudah menanyakan keyakinan kepada anak didik kita? Sudah ya. Sudah. Kita perlu satu tindakan, yaitu tidak lanjut, ya. Jadi kita perlu merencanakan tindak lanjut setelah kita melakukan restitusi ini sudah kita terapkan. Maka langkah menurut saya ya, yang terakhir yaitu rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya itu bisa seperti apa? Contohnya, rencana tindak lanjutnya bisa seperti apa? Tadi masukannya Bu Ai juga sangat tepat. Bisa kita lakukan rencana tindak lanjutnya, ya. Kemudian tadi masukan dari Pak Azan juga mungkin bisa kita lakukan. Kadang itu ya memang seperti itu ya. Tapi yang paling penting kita sebagai pendidik itu harus konsisten. Meskipun hari ini kita sudah menerapkan restitusi, tapi masih tetap hasilnya. Besoknya lagi masih tetap konsisten terus, komitmen. Iya, sabar. Kemudian ada rencana tindak lanjut untuk kita semuanya. Mungkin seperti itu usulan dari Bu Ain. Nanti mungkin teman-teman yang lainnya ada yang punya ide lagi supaya apa, atau mungkin daripada pegel-pegel bacaan doanya disimpan di kelas saja, supaya disimpan di lemari kelas. Nanti ketika datang langsung ambil, kemudian baris di halaman sekolah, tambah nggak bisa, nggak maksimal ya. Kalau setelah kita aman ya bisa. Ya, jadi kita tetap melakukan hal yang positif saja, terus tanpa mengurangi rasa pegel kita biasanya gitu. Tetap terus saja kita lakukan hal itu. Insya Allah nanti hasilnya akan berubah sendiri. Ya. Kemudian kita juga itu tadi ya dari saya rencana tindak lanjutnya seperti itu. Ya. Ada yang perlu didiskusikan kembali? Ya. Bapak Ibu, kita itu sering sekali anak-anak itu ada permasalahan atau kasus secara tidak langsung atau langsung, secara sadar atau tidak sadar ada orang tua yang terlibat. Nah, kira-kira sekarang kan sudah restitusi, apakah orang tuanya juga perlu direstitusi, Bu? Karena sudah melibatkan diri di sekolah, betul? Seperti itu juga. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Bu Ain. Jadi iya memang benar, karena kita ini di sini tidak hanya sekedar mengajar terus pulang tanpa menghiraukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Ya, seringkali terjadi orang tua ini ikut andil apapun permasalahan yang dihadapi oleh anaknya, itu ikut serta. Ya, kayaknya ini orang tuanya yang ingin sekolah, ya. Mungkin ada masukan dari Pak Hamid, Pak Guru Senior. Tapi meskipun seperti itu kan sudah lumayan sekarang kelihatannya. Kemarin sempat saya tanya, nanti Pak 14 yang mulai Pak mulai istirahat mulai mana dulu. Berarti kan bisa kasih mulai. Tapi memang perlu tetap dikasih pemberitahuan, ada dikasih omongan-omongan terus bahwasannya supaya diberikan kebebasan untuk anak-anaknya, diberikan kepercayaan Bapak Ibu guru untuk mengajar. Insya Allah di dalam sekolah itu nanti kalau
tanggung jawab terhadap anak-anak itu bapak ibu, sehingga mungkin seperti itu terus menerus. Insya Allah semakin lama orang tua juga semakin mengerti, mungkin itu menurut saya. Jadi mereka sendiri juga kemungkinan kalau anaknya bisa ditinggal juga merasa senang, karena dengan mereka pulang ke rumahnya kan bisa mengerjakan kegiatan yang di rumah. Karena kemarin sempat ada saya WA, kunturun di rumah ya buka toko, jadi toko dapat Pak. Nah seperti itu. Jadi tetap kita beri masukan-masukan atau omongan-omongan terus menerus, insya Allah bisa mengerti lah lebih sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Nanti saya terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan Ibu. Seperti sikap kita kepada anak-anak yang harus bersabar dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan, maka kita juga harus membuka kelegoan hati, mau menyadari keterlibatan mereka, bercawe-cawenya mereka. Tetapi kita juga harus terus mengingatkan, memberi pengertian kepada mereka bahwa dunia anak-anak itu berbeda dengan dunia orang tua. Dunia anak-anak itu unik, sedangkan dunia orang tua itu unik. Kalau orang tua tidak mau memahami keunikan anak, ya, ikut campur terus dengan urusan anak-anak, ya, lama-lama dunia anak-anak itu menjadi rumit, sudah tidak unik lagi seperti kehidupannya. Ya, kita tetap memberi pengertian, kita gay, terus kita beri penjelasan. Ya mau gimana lagi mau anak-anak, Bu? Kita tetap kalau perlu Bu, menurut saya, jika gurunya, pendidiknya tidak bisa memberikan solusi, tidak masuk kepada pikiran mereka, masih tidak diterima, maka kepala sekolah. Jika kepala sekolah masih tidak masuk untuk mencernakan pikiran mereka, maka sebaiknya kita panggil ahli, Bu. Ada yang harus apa ya istilahnya Bu, kok netekan Bu, apa Bu sebenarnya? Iya, harus kita beri parenting Bu, panggil ahlinya. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, memang benar ya. Dari jawaban-jawaban teman tadi yang perlu kita diskusikan sangat menarik sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika ada suatu permasalahan di dalam sekolah, kemudian ini melibatkan orang tuanya yang ikut serta atau ikut andil, tindakan yang kita ambil satu, kita tidak boleh terlebih dahulu ya. Kita harus menanyakannya, panggil semua pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Ya, kita panggil semuanya yang bersangkutan. Misalkan kalau ada kasus seperti itu, kita cari tahu. Kita cari tahu terlebih dahulu alasan-alasan mereka. Semua pihak yang terlibat itu kita datangkan yang bersangkutan supaya tidak ada salah paham lagi. Kemudian kita tanyakan satu persatu. Setelah kita tahu alasan mereka dan permasalahannya, nah baru kita ambil tindakan seperti itu. Tapi tetap tindakan kita ini, posisi kita ini harus sebagai tengah-tengahnya, sebagai manajer, tidak boleh berpihak ke A atau ke B seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti kita memberikan edukasi kepada para orang tua. Pentingnya, misalkan pentingnya saling apa gitu di dalam sekolah seperti itu.
Ya, kita tetap memberikan edukasinya itu nanti yang terakhir itu ya. Setelah kita memanggil semuanya, mencari tahu, menanyakan, mengambil tindakan, yang terakhir edukasinya ini yang paling penting. Kalau misalkan kita sendiri bisa mengatasi, kita tidak usah memanggil para ahli. Tapi kalau misalkan kita mau mengadakannya juga tambah baik, parenting seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang akan kita tempuh seperti itu. Langsung kita bicarakan tanpa kita bicara di belakangnya. Jadi lebih enak seperti itu. Apapun masalahnya seperti itu menurut saya yang jadi lebih jelas. Ya, jadi ini juga termasuk penerapan restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tadi, kita cara menanyakan tadi ya, kemudian yang terakhir itu, sudah ya, ada yang perlu didiskusikan kembali? Tidak ada, saya tutup sudah. Sharing kita hari ini, semoga kita semua Bapak Ibu diberikan kesehatan, supaya juga laku kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Amin. Semoga jasa-jasa kita juga nanti pasti tidak terbalas, nanti akan dibalas jannahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Nggak tahu semuanya? Keyakinan kelas. Biasanya di kelas itu harus ada apa supaya dipahami semuanya? Peraturan. Pintar Asda. Kamu kepengen kelas kita itu seperti apa? Tulis nanti di sini. Kemudian satu lagi yang harus sampai tahu ketika kita mau membuat atau menulis keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, harus menggunakan kalimat yang positif. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh negatif. Contohnya kalimat negatif itu seperti ini. Larang berbicara. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata dilarang. Kalimatnya harus positif. Ya. Mendengarkan guru saat apa? Saat pembelajaran atau mendengarkan penjelasan guru seperti itu saat berlangsungnya pembelajaran. Kemudian Yang penting kelihatan. sudah, silakan duduk semuanya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang dipanggil Bu Ita. Keyakinan kelas yang sudah kalian tulis nanti ditempel ke depan sini. Ya. Saya panggil Orlin. Silakan maju. Sudah. Ini adalah keyakinan kelas 3 yang telah sampean tulis. Saya baca satu-satu ya. Nanti kalau masih ditemukan Bu Ita kalimat negatif, nanti akan kita ubah menjadi kalimat yang positif. Dari sini dulu ya.
mengerjakan tugas tepat waktu. Betul ya? Betul. Kalau yang betul ditandai sama Bu Guru. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Bekerja sama, saling bekerja sama juga ya. Pinter. Memakai seragam lengkap. Jadi nanti ketika hari Senin berarti harus lengkap. Atributnya ada dasi, topi, merah putih. Gitu ya. Memakai kaos kaki, memakai sepatu warna hitam dan lain-lain. Sabuk. Mengerjakan PR tepat waktu. Bagus. Terkadang itu ketika Bu kita sedang ngasih sama tugas, hari ini dikumpulkan, tapi masih ada anak yang belum mengumpulkan, ditunda-tunda tugasnya. Kemudian ini sudah benar, kalimat positif semuanya pinter. Makan dan minum saat jam istirahat. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Betul. Masih ada yang terlambat kan? Belum disiplin. Masih ada beberapa anak yang belum bisa disiplin. Kalau kita sudah membuat ini nanti harus disepakati bersama. Kemudian memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Betul sekali ya. Kalimat positif ini termasuk. Mengerjakan PR ya, ini seperti tadi sama. Mengikuti aturan sekolah. Ya, betul. Izin kalau keluar ya, harus permisi, harus izin dulu sama gurunya. Wes. Saling menghargai antar teman. Nah, ini sangat penting. Saling menghargai supaya tidak ada lagi bullying di sekolah ini. Memperhatikan guru saat pelajaran. Betul, sama dengan tadi. Bertanggung jawab. Betul ya. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Betul. Bekerja sama ya, harus bekerja sama. Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Jadi